Baik, di sini perkenalkan nama saya Irwan Monanguta Galung. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya memberikan video yang dimana video ini berfungsi untuk eh, memenuhi tugas saya di mata kuliah dasar-dasar pendidikan ya. Ya, shalom buat kita semuanya. Buat kalian yang menonton ini, kalian selama beberapa menit ke depan pasti akan memahami masalah sistem pendidikan di zaman sekarang ya, di zaman adanya pandemi COVID-19 tentunya. Dan saya akan memberikan solusinya menurut pandangan saya sendiri. Nah, di sini problema apa saja sih yang terjadi di sistem pendidikan di Indonesia ini pada zaman pandemi COVID-19 ini? Yang pertama yang terjadi di sistem pendidikan yaitu adanya belajar di rumah atau study from home ya. Yang dimana di situ ditujukan kepada setiap siswa dan mahasiswa juga belajar di rumah melalui jaringan internet ya. Yang dimana jaringan internet di sini tentu sangat berperan penting ya, dan itu menjadi problema yang pertama yang akan saya bahas, yaitu jaringan internet. Yang dimana di Indonesia sendiri jaringan internet masih sangat-sangat buruk ya, jaringan internetnya. Belum seperti negara nomor satu yaitu Amerika Serikat, yang dimana jaringan di sana sampai ke pelosok-pelosok negaranya ada jaringan. Dan jaringannya juga sudah ada yang 5G ya, bukan hanya 4G. Sedangkan di Indonesia sendiri jaringan hanya sampai 4G saja, sedangkan jaringan 3G dan 2G aja nggak ada yang sampai ke pedalaman-pedalaman ya. Di situ ada salah satu kemirisannya yang tentu saja jaringan akan mempengaruhi nilai siswa itu. Yang dimana jika jaringan itu lelet, kemudian tugas-tugasnya nggak terkirim, kan itu bakal mempengaruhi kepada jaringan juga. Dan itu adalah problema yang sangat-sangat tinggi ya belakangan ini, yang bisa dibilang itu memacu kepada setiap siswa ya. Karena setiap siswa itu pasti ada problema di bagian jaringan ya, entah jaringannya itu rusak atau jaringan gak sampai ke rumahnya, jadi dia harus pergi ke tempat-tempat tertentu. Nah, kemudian yang kedua yaitu problemanya terdapat kepada pemahaman dari siswa atau mahasiswa itu sendiri. Sekarang itu banyak banget dosen atau guru-guru yang tidak mengerti bagaimana sih proses melakukan belajar mengajar dalam jaringan. Guru itu cuman masuk, kemudian mengabsensi, kemudian memberikan tugas. Hanya itu saja kegiatan yang diberikan oleh dosen atau guru itu. Dan di mana pemahaman dari siswa dan mahasiswa itu nggak akan tersampaikan di situ. Dan di situ dosen atau dan guru-guru juga harus diberikan pemahaman sedemikian rupa agar bisa mengajarkan siswa dan mahasiswa agar bisa mendapatkan pemahamannya. Kemudian di problema yang ketiga yaitu terdapat di dosennya itu sendiri. Dosen atau mahasiswa atau guru ya, maksud saya dosen dan guru, yang dimana mereka juga akan merasakan keberatan dan kesulitan yang terdapat pada saat proses belajar mengajar. Terkhusus buat dosen dan guru yang kurang mengetahui atau kurang terlibat di dalam jaringan seperti itu, seperti guru-guru SD kan masih banyak yang belum terlibat penuh ke dalam dunia jaringan, dan mereka mungkin agak-agak kesulitan dalam memberikan pemahaman seperti itu ya. Kemudian yang keempat, problema yang keempat itu terdapat ke kuota ya, yang dimana ini masuk ke jaringan juga. Namun kuota di sini sangat penting baik bagi guru kemudian dari siswa itu sendiri, karena bisa dihitung-hitung jika kita membeli kuota dengan melakukan kegiatan tatap muka, tentu dalam jaringan ini lebih mahal. Karena jika kita melakukan video conference menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet, itu akan menyita kuota kurang lebih 1 GB setiap satu kali pertemuan ya. Coba kita bayangkan di dalam satu minggu itu ada 4 kali pertemuan dengan satu mata kuliah atau satu mata pelajaran. Jika dikalikan 10 mata kuliah atau 10 mata pelajaran, 50 GB habis di dalam satu minggu. Bukan satu minggu, habis di dalam 10 hari. Yang dimana dari kuota sendiri, kita sudah membandingkan setiap provider itu minimal 100.000 sudah habis dalam waktu 10 hari ya. Yang dimana kalau misalkan kita hitung-hitung di dalam dunia tatap muka itu bakal bisa lebih diminimalisir lagi ya. Nah, seperti itu.
itu berguna atau itu berkaitan juga dengan dosen dan mahasiswanya ya. Kemudian di solusi yang saya berikan di sini ya, menurut pandangan saya, solusi di sini juga kita harus berperan aktif, baik itu dari mahasiswa, guru, kemudian terlibat juga ke dalam pemerintahan. Solusi yang pertama terkait dengan kuota, pemerintah sudah memberikan distribusi kuota untuk mahasiswa dan juga untuk dosen. Nah, ini cukup membantu ya, cukup membantu untuk memotong dari 100.000 itu bisa menjadi 50.000 seperti itu ya. Tentu juga ini harus terlibat di mahasiswanya sendiri atau siswanya sendiri untuk menggunakan paket-paketnya sebaik mungkin dan seminimalisir mungkin ya. Begitu juga kepada para dosen dan pegawai, kemudian para guru-guru juga ya. Kemudian solusi yang kedua yaitu jika memberikan pemahaman kepada siswa, terkhusus buat dosen dan para guru-guru, untuk dosen dan para guru-guru harus memberikan pemahaman yang baik ya. Pemahaman yang baik berupa bentuk video agar siswa dan mahasiswa itu bisa menerima pembelajaran dengan baik, dan guru dan dosen juga tentunya akan senang jika siswa dan mahasiswanya memahami materi yang diberikan oleh guru dan dosen-dosen juga ya. Kemudian yang ketiga, solusi yang saya berikan yang ketiga ini di dalam jaringan ya. Kita harus menggunakan setidaknya sih menurut saya ya, menggunakan wifi, yang dimana wifi ini sudah mencapai ke pelosok-pelosok ya, jaringannya itu lebih besar daripada jaringan seluler. Nah seperti itu. Kemudian solusi saya yang terakhir yaitu terdapat di bagian siswanya itu sendiri. Jika siswanya itu diberikan pemahaman kepada dosennya, diberikan pemahaman oleh dosen atau gurunya, siswanya ini atau mahasiswanya ini harus memberikan titik fokus kepada dosen itu ya. Jangan hanya fokus kepada percakapan yang lain. Tentunya WhatsApp itu sangat berpengaruh, baik dari chat teman atau keluarga itu sangat berpengaruh ketika kita melakukan pembelajaran online. Juga dalam tugas-tugas ya, harus fokus dan harus rajin-rajin membaca. Jangan hanya berfokus kepada Google dan media-media yang lainnya ya. Nah, seperti itu. Itu adalah solusi dan problema yang terjadi di sistem pendidikan yang terjadi di masa COVID-19 ini ya. Kiranya kalian bisa memahami apa yang saya berikan di video kali ini. Kemudian buat kalian yang ingin memberikan pertanyaan, kalian silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke guys, terima kasih sudah melihat video ini. Bye bye.